teman-teman, selamat berjumpa lagi di IG Live P Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 12 Januari 2026 dan kita masuk tema Januari yang kedua, gitu ya. Temanya kan resolusi rohani dan topiknya ini yang kedua adalah iman yang berharap. Dan kita akan sama-sama belajar bersama saya 14. Nah, ini satu pasal teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau punya waktu sekarang silakan buka Alkitabnya Mazmur 65 ayat 1 sampai 14 dibaca, kemudian nanti kita akan ikuti penggaliannya bersama Kak Roma dengan Kak Chandra dan Kak Fitriana untuk menggali ayat per ayat dari pasal 65 ini. Nah, di layar sudah ada Kak Roma. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo, selamat malam Kak Fitri, selamat malam teman-teman semuanya. Ayo semangat ya, masih di awal tahun, jangan sampai lengah semangatnya. Ya, Nah ini juga sudah ada nih si Kak Chandra. Kak Hey, Chandra. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kita kenalan aja langsung ya Kak Yudia. Iya, boleh. Oke, kita kenalan dari Fitri dulu deh. Bisa perkenalan supaya sahabat-sahabat yang nonton juga bisa tahu nih siapa aja guysnya. Silakan Kak Fitri. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Kak Yudo, Kak Roma, Kak Chandra, dan teman-teman yang mengikuti live. Perkenalkan, nama saya Fitriana Pamela. Biasanya itu dipanggil Pamela, tapi nggak apa-apa dipanggil Fitri ya. Bersyukur buat kesempatan yang sudah diberikan kepada tim Sabda untuk bersama-sama belajar dari PA malam hari ini. Saya senang gitu, bersyukurlah gitu untuk kesempatan ini. Dan saya sekarang pelayanan di Jakarta, ikatan dinas ya, ikatan dinas dari STT. Saya alumni dari STT Makedonia Ngabang. Jadi sekarang udah masuk tahun ketiga di ikatan dinas. Nah, jadi dalam pelayanan yang dikerjakan saat ini kita melayani anak-anak. Nah, jadi kita mengajar gitu ya, mengajar anak-anak. Oke, terima kasih, itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Fitri. Kalau dari Kak Chandra, silakan perkenalan. Ya, baik. Saya pikir saya sudah terkenal ya, bukan? Ya, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya melayani Tuhan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan ya, saya melayani sejak tahun 2016. Salam kenal semuanya. Ya. Salam kenal Kak Chandra. Ya, dan pastinya nanti ada saya Roma dan juga Kak Yudo yang akan memandu sebagai host dalam Alkitab malam hari ini 1 jam ke depan ya. Nah, teman-teman mungkin yang pertama kali bergabung perlu kami infokan bahwa kita ada dalam acara Alkitab. Suatu seri pendalaman Alkitab dari Sabda untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top Alkitab ya. Dan dikulik dari sudut pandang yang baru dengan cara yang relevan melalui Instagram Live yang kita lakukan. Nah, dan ketika kita PA malam hari ini atau PA Alkitab ini biasanya kita menggunakan metode SABDA. Apa itu Kak Yud, metode SABDA? Ya, jadi metode SMBDA itu udah singkatan ya dari 5 langkah belajar. Yang pertama itu ada simak, itu kita membaca, kemudian kita mencari garis besar, hal-hal yang penting gitu ya. Kemudian analisa, kita menggali dari sekedar kata-katanya, dari ayatnya, kemudian belajar, kita menyimpulkan 2 diskusi, itu ada diskusi antara kita dan satu kelompok misalnya, atau doa dengan Tuhan. Yang terakhir adalah aplikasi. Nah, jadi teman-teman lihat ini adalah 5 langkah belajar Alkitab yang bertanggung jawab dari Sabda. Teman-teman bisa pakai juga, baik pribadi maupun dalam kelompok. Dan tentunya teman-teman boleh pakai juga bahan-bahan atau aplikasi Alkitab dari Sabda untuk belajar Alkitab dengan cara ini. Itu Kak Roma. Benar sekali ya teman-teman, karena sangat bagus banget khususnya juga untuk anak-anak muda. Nah, sekarang kita akan segera mulai untuk acara kita hari ini malam ini dengan doa. Saya minta kembali Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapa Surgawi yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, karena malam hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu
dari berbagai tempat di Indonesia maupun juga mungkin ada teman-teman yang dari luar juga untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan hambamu, Kak Roma, Kak Chandra, juga Kak Fitri. Kami berdoa Tuhan kiranya malam hari ini Engkau berbicara lewat firman-Mu dari Mazmur 65. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang ikut dalam acara ini, mereka yang akan memberikan komentar, pertanyaan, maupun tanggapan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka di tempat mereka masing-masing. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi device yang kami pakai, HP maupun jaringan listrik. Dan kami juga berdoa untuk keamanan kami Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya, dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, teman-teman, seperti kami tadi sampaikan di awal ya, bulan ini kita akan belajar tentang iman yang berharap, topik minggu ini. Dan kita belajar dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Nah, kalau kita ngomongin tentang kitab Mazmur, itu nggak lepas dari namanya puisi ya. Karena memang kitab Mazmur itu masuk dalam kategori puisi seperti kitab Amsal, Kidung Agung, dan lain-lain. Ada 5. Jadi kitab Mazmur ini tuh bukan sebuah laporan sejarah atau buku artikel doktrin kayak kitab Raja-Raja atau kitab ulangan, bilangan itu tentang sejarah umat Ibrani atau doktrin seperti surat-surat Paulus gitu ya. Karena Mazmur ini dimasukkan dalam kategori puisi, dan puisi di sini itu berbicara tentang pujian, berbicara tentang nyanyian yang lahir dari setiap pengalaman umat-umat Allah di mana bagaimana mereka beriman kepada Allah gitu ya. Jadi kitab Mazmur ini dari pasal 1 sampai pasal 150 itu ceritanya nggak kronologis gitu ya, tetapi memang mengutip Mazmur misalnya dari Daud atau Salomo atau Musa, itu pengalaman mereka, bagaimana mereka berelasi dengan Allah, bahkan bagaimana mereka bergulat dengan Allah gitu ya. Jadi Mazmur ini benar-benar menggambarkan karakter Allah melalui metafora-metafora yang disampaikan oleh penulis, dan bahasanya juga sangat jujur, sangat menyentuh sekali ya. Saya pikir kitab Mazmur ini salah satu kitab yang paling jujur di Alkitab kita, karena selain penuh dengan sukacita nyanyian-nyanyian yang ada di Mazmur, di sana juga sangat terkenal dengan ketakutan, kemarahan gitu. Bahkan Daud itu nggak jarang menuliskan kitab Mazmur ini, Mazmur pujiannya ini dalam keputusasanya, bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh musuh, bahkan ketika dia pengharapannya rasanya habis gitu. Secara jujur itu dia sampaikan kepada Allah. Jadi dari sini kita belajar teman-teman sekalian bahwa kita perlu yang namanya kejujuran dengan Allah, tidak perlu sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau kita memang secara emosional lagi terguncang, bahkan di tengah gundah gulana yang dihadapi, datanglah kepada Allah ya, seperti Mazmur yang selalu melibatkan Allah di setiap perasaan-perasaan yang dialami, dari sukacita, ketakutan sampai keputusasaan ya. Jadi butuh sekali yang namanya kejujuran. Dan sifatnya juga kitab Mazmur ini bersifat doa dan liturgis. Makanya sebenarnya kitab Mazmur ini dipakai orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi untuk boleh memuji Allah di bait Allah, atau sampai sekarang di sinagoge gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca kitab Mazmur ini sebagai satu puisi, bukan prosa. Dan perhatikan banyak metafora sekali di sana, dan rasakan setiap emosi, perasaan-perasaan penulis, dan bukan hanya pakai pikiran gitu ya, tapi juga secara pengalaman. Pasti teman-teman bisa ngalami, karena banyak sekali quote-quote yang bertebaran di media sosial itu yang ambil dari kitab Mazmur gitu ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang kitab Mazmur ketika teman-teman nanti bisa membaca secara pribadi. Nah, mungkin Kak Yudo bisa jelaskan ke kita semua secara singkat sebelum kita gali 14 ayat akhir ini dari Mazmur dan juga Mazmur 65. Silakan Kak Yudo. Iya, jadi Mazmur 65 ini seperti dikatakan oleh Kak Roma, itu adalah Mazmur pujian dan juga ucapan syukur yang diberikan kepada Allah gitu ya. Dan itu juga teman-teman ketika baca itu banyak banget hal-hal yang ditemukan terkait dengan misalnya alam, terkait juga dengan kehidupan yang sehari-hari ditemui dalam kehidupan manusia gitu. Bahkan doa, dan juga tadi dikatakan Kak Roma, ini berkaitan erat banget dengan liturgi Israel gitu. Ketika mereka masuk ke bait Allah, ada nyanyian, ada pujian, kemudian ada juga penyembahan dan sebagainya gitu. Jadi
ini adalah Mazmur yang menggambarkan begitu besar kedaulatan Allah gitu ya, dari apa namanya kosmis gitu ya, ada gunung, ada laut dan sebagainya, tapi juga ada kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengahnya. Dan teman-teman kalau kita baca di bagian-bagian ayatnya, kita banyak banget melihat kayak tema-tema seperti pengampunan Allah, seperti apa namanya tatanan dunia gitu ya, ada raja kosmik, raja yang berkuasa di segalanya, kemudian ada manusia yang berdoa kepada dia dan sebagainya. Ya teman-teman, kalau kita ngelihat tuh ada beberapa tema sebenarnya, ada kayak pengampunan, pemeliharaan, kelimpahan berkat. Dan ini semua diberikan dalam satu pasal yang kupikir cukup kompleks gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang apa namanya puisi Ibrani, kita melihat banyak apa namanya hal-hal yang perlu kita pelajari lagi gitu dalam soal sastra gitu ya. Karena kita melihat pengulangan, tapi bukan dalam bentuk kata yang sama begitu ya. Kemudian kita melihat juga apa namanya kemiripan bentuk rima, tapi dalam Indonesia itu kan kita berima gitu ya, A B B gitu. Tapi kalau di Ibrani itu bukan seperti itu. Dia adalah apa namanya memberi kedalaman dari kata sebelumnya atau kata yang di ayat-ayat sebelumnya. Jadi teman-teman, kita akan belajar malam hari ini bersama dengan Kak Chandra dan juga Kak Fitriana. Kita akan menggali dari ayat 1 sampai 14, ayat yang cukup panjang, tapi kita harap kita bisa menggali ini dengan apa namanya, dengan kerendahan hati, dan juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang memegang segala sesuatu sehingga kita punya iman yang bertahan. Oke, kita akan membaca ayat ini dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Nanti boleh Kak Chandra ayat 1 sampai 7 disambung sama Kak Fitri ayat 8 sampai ayat yang ke-14 ya. Begitu? Oke, silakan Kak Chandra. Baik. Baik, terima kasih Kak Yudo. Saya akan membacakan untuk kita dari Mazmur pasal 65. Di sana Elai memberi judul Nyanyian Syukur karena berkat Allah. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Ayat yang ke-8, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi air alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menintik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan, kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Ya, jadi 14 ayat ini menjadi perenungan bagi kita, dan kita akan menggali dengan langkah yang pertama, yaitu simak ya. Silakan teman-teman yang bergabung malam hari ini juga nanti perhatikan hal-hal yang kita simak, dan kalau ada komentar silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan ya komen dari teman-teman. Oke, silakan Kak Yud. Iya, aku akan kepada Kak Fitri ya. Dari nomor yang pertama, siapa yang menulis Mazmur 65 ini kalau kita melihat dari ayat yang pertama, Kak Fitri? Silakan. Baik. Berdasarkan Mazmur pasal 65 ayat yang pertama ini, yang menulis Mazmur ini tentu
Daud ya. Nah, Daud, di mana kalau kita melihat Daud itu adalah raja gitu ya, raja kedua dari bangsa Israel yang juga bagian terpenting di dalam Alkitab yang juga dituliskan gitu. Kemudian dia juga kalau kita melihat di dalam Alkitab ini dia seorang pahlawan gitu ya. Pahlawan yang mengalahkan Goliat dalam peperangan. Nah, lebih menariknya lagi kalau kita melihat dari Daud ini dia adalah seorang gembala gitu ya, seorang gembala domba gitu. Nah, jadi kalau kita melihat warisan yang diberikan atau apa yang dilakukan oleh Daud ini yaitu ya dia menuliskan apa ya banyak sekali gitulah yang dia buat untuk memberikan sesuatu hal yang baik gitu bagi setiap umatnya gitu. Nah, jadi penulisnya yaitu Raja Daud itu sendiri. Sekian, Kak. Baik, terima kasih Kak Fitri. Ya, tadi benar banget ya, penulisnya adalah Daud, jelas banget. Dan juga dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan, nah biduan ini siapa, apa tugasnya? Nah ini ternyata itu adalah orang yang memimpin puji-pujian dalam bait Allah. Nah ini Daud yang membuat lagunya, mereka yang menyanyikan pujian itu supaya jemaat juga diangkat gitu ya untuk bisa siap untuk memuji Allah gitu. Jadi sekali lagi ini bukan tulisan biasa, ini bahkan dikatakan seperti kayak tulisan yang puisi gitu. Jadi hal-hal yang dituliskan dalam sini teman-teman perlu tahu, perlu ingat bahwa ketika kita bilang puisi ini banyak sekali alegori, banyak sekali lambang-lambang, simbol-simbol gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita akan dalami dalam ayat-ayat selanjutnya. Silakan Kak Roma. Ya, sekarang ke Kak Chandra ya. Di ayat yang kedua, kepada siapa pujian Mazmur 65 ini diberikan? Silakan, Baik, Kak Roma. Ya, saya akan menjawab berdasarkan ayat kedua, kepada siapa. Di sana sangat jelas bahwa bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Kemudian dilanjut lagi, dan kepadamulah orang membayar nazar. Maka jelas bisa kita lihat bahwa puji-pujian ini atau Mazmur ini ditujukan kepada Allah di baitnya, yaitu di Sion. Ya, jadi subjeknya Allah ya. Jadi bukan manusia untuk manusia gitu ya, tetapi kepada Allah, bahkan dikatakan di Sion itu sebagai tempat pusat ibadah umat Allah, dan juga bentuknya puji-pujian dan pembayaran nasar ya. Jadi di sana ada ungkapan syukur dan juga kesetiaan, bukan hanya memuji tetapi juga mereka memberikan ungkapan syukur mereka, kesetiaan mereka melalui pembayaran nasar gitu ya. Jadi sifatnya ini kepada Allah itu teosentris ya, bukan antroposentris. Bukan untuk berkat-berkat Allah gitu ya, tetapi Allah dulu gitu ya, karena Allah sebagai sumber sang berkat itu sendiri itu. Oke, mungkin kita akan lihat ke berikutnya ini untuk kita bisa mendaftarkan ya bagian-bagian tindakan Allah. Silakan Kak. Iya, kita kalau melihat dari ayat 1 sampai 14 ini, daftarkan semua tindakan yang Allah lakukan yang berhubungan dengan manusia dalam Mazmur 65 ini. Nah, silakan perhatikan juga kata kerja yang dipakai ya. Silakan Kak Fitri. Baik. Kalau berdasarkan ayat yang sudah ada, di sini saya mengambil beberapa kata kerja ya, kata kerja yang ada di ayat yang ketiga, terus ada di ayat yang keempat, ada di ayat yang keenam. Nah, yang pertama itu mendengarkan, kedua menghapuskan, dan yang ketiga menyelamatkan. Nah, dari tiga hal ini saya melihat bahwa yang pertama, bahwa Allah itu ketika di ayat yang ketiga itu, bahwa Allah itu mendengarkan setiap doa gitu ya, setiap doa umat. Doa ya setiap orang lah gitu, mendengarkan. Nah, yang kedua menghapuskan. Kita bisa melihat di ayat yang keempat, menghapuskan. Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya gitu ya, tetapi ketika Tuhan melihat, bahkan mengetahui gitu ya tentu tahu gitulah ya, tentu tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran umatnya itu, nah
dikatakan di bagian yang terakhir itu bahwa Allah yang menghapuskan. Terus yang ketiga, Allah menyelamatkan. Nah, di sini ketika Allah sudah tadi juga bukan hanya mendengarkan, bahkan bukan hanya menghapuskan, tetapi Allah itu juga yang menyelamatkan. Nah, jadi ini bagi saya sendiri ya sangat ya luar biasa lah gitu ya, bahwa Allah kita itu ya mendengarkan tanpa mendengar kata-kata itu dari tutur katanya yang bagus atau yang dirangkai sebaik mungkin, tidak demikian. Tetapi di sini yang saya pelajari bahwa Tuhan yang melihat hati setiap umatnya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fitri. Jadi kalau aku lebih dari itu ya, banyak banget gitu. Tapi kalau Kak Fitri tadi bilang itu dari beberapa hal yang disebutkan tadi dalam daftar itu juga menunjukkan betapa besar kasih Allah pada manusia gitu. Bukan hanya soal menjawab doa, tapi juga menghapus dosa, kemudian juga menyelamatkan gitu ya. Kalau saya punya daftar tuh ada kayak memberi menyuruh mereka mendekat gitu ya, kemudian menjadi kepercayaan manusia, menegakkan gunung-gunung, gitu, menegakkan kacau dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak kata kerja yang yang menunjukkan tindak perilaku Allah gitu terhadap manusia dalam pasal ini. Dan ini jadi kayak semacam perenungan juga ketika menggali gitu ya. Bahkan ketika membaca berulang-ulangnya juga kelihatan, wah ini adalah sifat-sifat Tuhan yang benar-benar bahkan sejak di PL pun dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang baik gitu, Tuhan yang memberikan segala hal yang dibutuhkan manusia. Bahkan ketika saya baca di bawah, wow, ini bukan Tuhan yang harusnya kita abaikan. Dia adalah Tuhan yang benar-benar memberikan segala kehidupan manusia. Oke, berikutnya silakan Kak Roma untuk ayat yang berikutnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, kata kerja berarti kalau itu kata kerja. Lebih dari 10 dari 14 ayat ini teman-teman nanti bisa tambah pelajari juga secara pribadi ya. Oke, sekarang kita setelah mendaftarkan ya kata kerja, tindakan Allah. Nah, ini kayak tanda nih, sebutkan apa saja kata benda selain manusia yang terdampak oleh tindakan Allah dalam Mazmur ini. Silakan, Kak. Baik, Kak Roma. Jadi kata benda selain manusia ya. Nah, coba kita perhatikan sama-sama di ayat yang saya melihat juga di ayat yang ke-6. Di sana ada muncul kata segala ujung bumi dan pulau-pulau. Pulau-pulau ini juga di ayat 6 termasuk kata benda ya. Dan pulau-pulau, kemudian lanjut ke ayat 7, di sana ada gunung ya. Gunung-gunung, kemudian masuk di ayat ke-8. Di sana ada laut ya. Ada laut beserta gelombangnya dan bangsa. Bangsa-bangsa itu juga kata benda. Ayat yang ke-9, di sana ada bumi, ya kan? Digambarkan bagaimana orang-orang diam di ujung bumi. Dan juga di ayat 10, lebih spesifik, bumi di dalamnya ada tanah. Bahkan Tuhan mengindahkan tanah itu. Nah, di ayat yang ke-10 ada tanah. Kemudian, kalau kita lanjut lagi ya, Kak ya. Ada hujan juga di sana, di ayat yang ke-11. Ada hujan, bahkan ada tumbuh-tumbuhan di ayat yang sama, di ayat 11. Setelah itu, di ayat yang ke-12 itu masuk kata tahun, kemudian 13 kembali tanah-tanah, dan di ayat 14 itu ada, di ayat 13 ada bukit-bukit juga. Ada gurun di sana, padang gurun, kemudian 14 ada rumput, padang rumput, dan lembah. Begitu, Kak. Iya, lengkap ya. Bahkan tambahannya lagi ada kawanan kambing domba, ya 14. Jadi lengkap ya, dari hewan sampai tumbuhan, sampai pelataran, bahkan di ayat 2 tadi ya, tempat-tempat ruangan ibadah, Sion, dan lain sebagainya itu lengkap ya, tindakan Allah di sini terdampak. Jadi bukan hanya untuk manusia gitu ya, tetapi juga terdampak melalui metafora-metafora yang dijelaskan ya, dari
dari tanah, batang, gambung, musim tahun, padang, alam, bukit, dan lain sebagainya. Begitu luar biasanya pemeliharaan Allah, berkat Allah atas setiap makhluk hidup yang ada, bahkan seluruh benda-benda yang ada melalui metafora yang dijelaskan oleh penulis dalam hal ini si Daud ya. Ini tadi Joshua menanggapi, saya bacakan ya, dia menjawab dan dia kayaknya melihat satu persatu nih. Kata itu mendengar, menghapuskan, memilih, menyuruh, mendekat, menjawab, menegakkan, sampai melunakkan, memberkati, meneteskan, memahkotai. Ya, ini satu bagian dari kata kerja, dari tindakannya Allah. Dan dia juga menanggapi dari Joshua yang terdampak itu, ini di luar kata benda ya, termaksud itu ke pelanggaran dosa umat, terus geografis gunung, laut, lembah, tanah, alur tanah, padang gurun, sampai sungai, waktu, abstrak, pagi, senja. Wah, lengkap sekali nih Yosua kayaknya sudah didaftarkan satu persatu ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah melihat beragam tindakan Allah yang sudah dilakukan melalui setiap apa yang dia kerjakan, bahkan juga terdampak dari setiap hal-hal metafora, dalam hal ini juga malu-malu hidup, dari tumbuhan sampai hewan itu juga kena tindakan Allah atas providensi Allah ya. Nah, sekarang kita akan coba analisa, ini kita teliti lebih dalam dari 14 ayat yang ada. Nah, saya sekarang ke Fitri nih. Dikatakan bahwa di ayat itu, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Tapi di sini mengapa pemazmur memakai kata memahkotai dibandingkan kata lain yang lebih biasa, seperti memberi, atau mungkin kata lain. Silakan, Kak Fitri. Baik, Kak. Kalau dari saya, mengapa di pemazmur gitu ya, khususnya Daud memakai kata memahkotai itu. Nah, yang pertama itu karena dia menempatkan Tuhan itu sebagai Raja yang agung gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini suatu memahkotai ini merupakan suatu gambaran puitis sih sebenarnya gitu ya. Tetapi ini juga tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna gitu, yang sempurna, yang melukiskan keindahan bahkan kehormatan dari perlindungan ilahi yang dianugerahkan Allah itu sungguh luar biasa. Nah, kemudian dan Tuhan, dan hanya Tuhan gitu yang berhak untuk apa ya, yang memberikan, yang memberkati lah gitu. Jadi sebagai orang manusia lah gitu, harusnya sadar akan itu gitu. Nah, jadi ini merupakan ungkapan syukur Daud itu sendiri atas kebaikan yang dia alami bersama Tuhan, seperti itu. Benar ya, karena kata mahkota ini nggak sembarangan ditujukan ya. Tadi sudah dimention oleh Fitri bahwa mahkota ini pasti berhubungan dengan kerajaan gitu ya. Atau mungkin kalau kita lihat Miss Universe atau Putri Indonesia gitu ya, biasanya di akhir ending yang pemenang itu akan dapat mahkota ya. Itu ngomongin tentang memang kemuliaan gitu ya. Jadi di sini sebenarnya mahkota ini pengertiannya banyak sekali karena ini memang juga satu metafora gitu ya. Jadi ini bahasanya sangat puitis, menunjukkan bagaimana tindakan penghormatan yang diberikan oleh penulis kepada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan di sana bukan hanya kalau pemberi tadi atau itu kan satu arah gitu ya, tetapi mahkota di sini ya ngomongin tentang bagaimana Allah yang mulia gitu, Allah yang raja itu tadi itu satu tindakan untuk kita bisa menghormati dia, bukan hanya apa ya, cuma sekedar alat untuk transaksi kita terima kebaikannya gitu ya, tetapi kita juga nyatakan bahwa dia adalah Allah kita yang mulia gitu. Bahkan tadi kalau saya bilang juga biasanya di ending dari kemenangan akan ada mahkota, itu satu tanda gitu ya bahwa Allah pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya akan memberikan kemenangan, bukan cuma ngomongin tentang proses penting, tapi pada endingnya Tuhanlah yang akan dalam perjalanan kita gitu ya, dalam seluruh perjalanan kita Tuhanlah yang menutup dengan segala kebaikan Allah gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Kak Yudo ataupun dari Kak Chandra, silakan. Iya, saya menambahkan sedikit. Ini sangat menarik ya. Ayat 12, engkau memahkotai. Artinya yang pertama kita bisa lihat penulis Raja Daud itu sangat dekat dengan Allah. Dia mengerti dan dia memahami dan memiliki relasi dengan Allah. Sehingga dia kata memahkotai dan memberi. Nah, kalau kita lihat dari teliti lebih
dalam ya. Dasar kata mahkota itu kan sebenarnya tidak sembarangan ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan mahkota. Dan biasanya orang-orang khusus, saya pun belum pernah mendapatkan mahkota. Artinya beda dengan memberi. Kalau memberi ya oke lah, mungkin bisa memberi. Tapi memahkotai berarti sudah direncanakan, sudah direstui, sudah dipikirkan matang-matang. Sehingga Allah memahkotai tahun. Berarti Allah turut bekerja juga. Allah juga mengetahui rancangan apa yang terbaik di sepanjang waktu-waktu dalam tahun-tahun itu. Dan Daud mengetahui bahwa Allah yang berdaulat itu sudah lebih dulu ada di dalam hari-hari itu, sehingga dia memakai kata memahkotai. Mahkota itu ya seperti untuk raja. Artinya Allah juga turut melihat bagian-bagian yang begitu detail dalam kehidupan Daud di dalam tulisan ini. Sehingga dia memakai kata mahkota. Gitu Kak Roma. Oke, thank you Kak Chandra. Kak Ido? Aku nambahin dikit dulu, Kak Rom. Jadi kayak memahkotai tahun, itu kan kayak kalau di sastra itu kan dia mempersonifikasi gitu ya. Tahun kok dimahkotai gitu kan. Jadi itu kayak Menghidupkan ya? iya, jadi manusia kayak sosok manusia gitu dan diberi mahkota gitu. Dan biasanya yang diberi mahkota itu adalah sesuatu atau seseorang gitu ya, seseorang yang dia mungkin lebih rendah derajatnya daripada yang memberikan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat kayak perlombaan gitu kan, kalau di zaman dulu perlombaan itu yang ngasih mahkota bukan orang lain tapi raja sendiri gitu. Dan itu Iya. menunjukkan bahwa ada mungkin ya ada kedaulatan Allah terhadap tahun gitu, bahwa dia memberikan apa namanya berhak untuk memberikan sesuatu kepada tahun-tahun dalam kehidupan Daud mungkin atau juga dalam perjalanan hidupnya. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh berdaulat atas kehidupan Daud, atas tahun-tahun yang jalaninya, juga terhadap bangsanya juga gitu. Jadi kita melihat sini satu apa namanya satu pertunjukan kuasa juga bahwa Allah itu adalah pribadi yang menguasai tahun dan juga ritme-ritme waktu yang sudah ditetapkannya gitu Kak Rom. Oke, benar sekali. Jadi semua udah lengkap ya dari kata memahkota ini. Nanti ini sangat luas sekali karena memang metafora ya, atau tadi personifikasi dalam hal ini bahasa yang dipakai. Nah, kita coba masuk ke analisa bagian pertanyaan 5. Tadi kelewat ya, dan ini sebenarnya penting banget. Silakan Kak Yud. Oke, saya akan berarti aku ke Chandra ya. Kak Chandra, ya. Iya. Kak Chandra, kita balik lagi ke analisa bagian nomor 5 ya. Adakah kata, tema, atau ide yang diulang atau ditegaskan lebih dari satu kali dalam Mazmur ini? Silakan Kak. Ya, baik. Ya, kalau kita menyimak ya atau melihat bagian ini secara kasat mata itu sudah kelihatan ya. Ada kata pengulangan di sana. Kalau kita lihat ayat kedua, ya meskipun tidak sama persis, di sana dikatakan bagimulah pujian kepadamulah. Kemudian di ayat ketiga kepadamulah. Artinya ini pengulangan yang ditujukan bahwa fokusnya kepada Allah. Dan ada lagi yang lain, yang pengulangan juga, dan seperti kita tahu juga maknanya, yaitu engkau. Engkau di sini lebih dari 3 kali. Di ayat yang kelima di sana ada engkau, 4 ya. Sorry, dari ayat 4, ayat 3, engkau yang mendengarkan, kemudian engkaulah yang menghapuskan, engkaulah pilih, engkau yang menjadi kepercayaan, ayat 6, ayat 7, ayat 10, dan juga ayat 12 dan 11. Artinya kita bisa melihat bahwa fokus dari Daud ini adalah kepada Allah itu sendiri, engkau. Ya, kita kadang-kadang manusia ketika baca ini, wah Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah, kakinya begini dan begitu. Tapi kadang-kadang kita kayak nggak ngelihat ada sosok pribadi yang dia mengerjakan itu semua gitu ya. Tadi waktu aku pendalaman ini dan juga cari-cari, wow ini kaya banget ternyata dengan apa namanya penyebutan Allah yang apa namanya tindakan-tindakannya gitu, yang langsung disambung apa Allah yang disambungkan dengan perbuatan-perbuatannya, kata kerjanya semua tadi itu, dan itu berkaitan dengan seluruh hal yang ada di dunia ini gitu, mulai dari doa tadi aku sampaikan doa, kemudian juga gunung-gunung, deru lautan, kemudian juga kambing domba dan sebagainya gitu. Dan itu kadang-kadang manusia lupa gitu ya, kadang-kadang aku sendiri juga lupa gitu untuk melihat
ada Tuhan dalam setiap hal yang terjadi. Oke, kita akan sambung lagi, Kak Rom, untuk bagian 2, nomor 2 ya Sambung berarti. lagi ya. Saya ke Fitri lagi ya. Oh, ini Kak Yudo berarti sekarang. Lagi nih. Aku lagi ke Kak Chandra berarti. Kak Chandra lagi lah. Oke, Oke. aku Kak Chandra. Apa fungsi dari gambaran alam yang bersorak-sorai dalam keseluruhan Mazmur 65, Kak? Silakan. Oke. Ya, yang seperti kita bahas tadi, ini sangat menarik. Bahkan penulis mencoba mempersonifikasi alam, bahkan bersorak-sorai. Sebenarnya yang kita lihat adalah manusia ya, yang bersorak-sorai. Nah, dari kata sorak-sorai, kan ini dari sorak. Sorak itu sebenarnya jeritan, tapi di sini hal yang positif ya. Sorak yang positif. Artinya ada semangat, kegirangan gitu. Tidak saja manusia, tapi alam. Lalu apa fungsinya alam bersorak-sorai dalam tulisan ini? Nah, ketika kita menggali lebih dalam, sebenarnya Daud ingin menggambarkan bahwa semua ciptaan Allah adalah bagian yang baik yang sudah Allah berikan kepada semua kita, termasuk hewan, manusia, dan juga ciptaannya seperti tumbuhan. Nah, oleh karena itu fungsinya adalah bagaimana segenap kita, segenap alam ini datang kepada Allah untuk memuliakan Allah. Jadi fokus yang pertama adalah bagaimana alam juga ikut memuliakan Allah. Yang kedua sebenarnya, ya kita tidak pernah mendengar ya, bagaimana pohon berbicara. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, sebenarnya alam itu pohon gandum atau anggur, itu bersuka cita ketika menghasilkan buah yang diberikan kepada manusia. Jadi tidak sekedar kita, wah panen padi. Nah, maka ada kata bersorak-sorai di sini menggambarkan mereka juga bersuka cita. Karena apa? Karena mereka dipakai Tuhan untuk menolong manusia. Tapi pada akhirnya, ya sore gak panjang, ada bagian alam ini juga dikatakan bencana alam. Nah, tapi itu nanti di sesi selanjutnya lah. Ada juga bagian seperti itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terluka. Nah, maka alam juga bisa bersedih. Nah, kenapa alam bersuka cita? Itu menunjukkan dia bisa bersorak-sorai. Nah, begitu. Benar banget. Thank you, Kak Chandra. Ya, aku juga melihat ini kayak penutup dari satu nyanyian yang megah gitu ya. Jadi alam ini juga kayak termasuk juga manusia juga ya, termasuk juga alam semesta gitu ya, yang ada di luar sana gitu. Dan ini di langit, di bumi gitu. Kemudian mereka menyanyikan pujian bagi Allah, dan itu satu pemandangan yang sangat-sangat gegap gempita dan menggetarkan gitu ya. Kalau bilang megah tadi gitu, itu kayak satu penutup lagu atau satu penutup nyanyian yang berhentinya di klimaksnya tuh boom gitu ya, dan itu sangat menunjukkan betapa agung dan mulia dan juga murah hati Allah itu sendiri begitu. Oke? Jadi kita akan sambung di bagian ketiga. Kita akan belajar dan menyimpulkan hal-hal yang sudah kita gali dalam Mazmur 65 ini. Silakan Kak Roma. Ya, sebelum kita masuk belajar, ini ada banyak tanggapan ya, khususnya dari Joshua. Dari Joshua, ini banyak banget Joshua menanggapi malam ini ya. Ya, ini personifikasi, kata memahkotai, mengubah tahun dari sekedar hitungan kalender menjadi sosok yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah cara puitis untuk mengatakan bahwa sepanjang tahun dari awal hingga akhir Allah. Thank you. Dan Allah bekerja hingga mencapai puncaknya mahkota pada masa panen yang penuh berkat. Dan Mili juga menambahkan tanggapan, kata engkau yang diulang bikin kita makin sadar bahwa Allah aktif banget menjaga dan memberkati kita. Ya memang iya, kita kadang yang nggak sadar ya akan hal ini. Dan ditanggapi lagi oleh Mili, luar biasa, bahkan alam dan semua makhluk ikut bersorak-sorai karena alam memelihara semuanya. Ini bikin kita sadar Allah itu peduli bukan cuma sama manusia, tapi sama seluruh ciptaannya. Benar sekali ya. Oke, kita akan masuk di langkah yang berikutnya ke Kak Fitri ya. Apa yang dapat kita pelajari nih dari banyaknya tindakan yang Allah lakukan, baik kepada manusia maupun kepada alam? Silakan. Baik, di bagian ini yang pertama itu saya belajar bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita gitu. Nah, itu sangat pasti gitu ya. Berdasarkan ayat yang kedua tadi bahwa Tuhan itu selalu mendengar gitu ya, mendengar doa dan setiap keluhan
yang kita sampaikan lah gitu kepada dia. Nah, yang kedua, Allah tidak pernah tidak pernah melupakan lah gitu, melupakan, bahkan Allah selalu mendengar dan mau mengampuni, bahkan kita juga harusnya mengagumi gitu, mengagumi akan kuasa Allah yang begitu luar biasa tadi gitu. Bahkan alam saja bisa dia gunakan untuk untuk bisa memuji dia gitu ya, memuji dan memuliakan dia. Apalagi kita sebagai umatnya gitu, ciptaannya. Nah, kemudian di sini yang saya pelajari juga bahwa rasa syukur dalam hidup kita itu ya itu jangan pernah hilang gitu. Jangan pernah hilang. Dan akuilah bahwa kita mendapatkan berkat dari Tuhan itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, berbicara berkat di sini bukan hanya tentang materi saja gitu, tetapi bagaimana Tuhan memberikan memberikan kesempatan atau anugerah hidup di dalam kehidupan kita itu adalah berkat yang sangat luar biasa bagi saya sendiri. Kemudian bersyukur karena kita hidup dalam pilihan gitu, pilihan Allah gitu ya. Nah, Allah sendiri yang memilih, bahkan itu berdasarkan dengan orang-orang yang berkenan kepadanya gitu, yang berkenan kepada Allah gitu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Fitri. Oke, jadi benar ya, Allah kita adalah yang berelasi. Allah kita bukan Allah yang pasif, bukan Allah yang diam gitu ya. Kata engkau yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Chandra dan juga Kak Yudo menegaskan ke kita semua bahwa Allah kita Allah yang bekerja, Allah kita Allah yang memelihara dia. Dan ini satu dasar iman ya, kalau tema kita hari ini iman yang berharap, ini dasar iman kita gitu, bahwa Allah kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap bekerja, bukan hanya secara teori kita percayai oh itu Allah gitu ya, tapi dalam pengalaman juga kita percaya bahwa dia bekerja, dia memelihara, bahkan kestabilan alam sampai saat ini pun Allah bertindak gitu ya, bukan berarti ketika alam kacau itu Allah meninggalkan gitu, semua karena pasti semua karena ada maksudnya gitu ya, termasuk mungkin keterlibatan manusia dengan keberdosaan manusia dan lain sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang berelasi, dia ingin dekat sekali dengan umatnya dan dia terus bekerja di dalam umatnya gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Kak Yudo atau Kak Chandra, silakan. Ya, cukup Kak. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu berdaulat, Allah tidak pernah meninggalkan, dan Allah tahu ya apa yang terbaik bagi ciptaannya. Thank you. Iya, tadi aku belajar juga dari Kak Fitri juga dan Kak Roma, itu Allah tuh sebenarnya berrelasi erat dengan manusia gitu, karena dia yang memberikan ini dan itu, dan manusianya dalam penulisannya ini si Daud, dia menyadari semuanya itu, bahkan hal-hal yang mungkin dahsyat yang di luar kendali Daud itu benar di bawah Allah, dan Daud tuh dekat dengan Allah. Ini aku juga ngelihat bahwa kayak ketika Allah itu memeliharanya itu bukan kayak sekedar insidental aja gitu dalam waktu-waktu tertentu, enggak, tapi pemeliharaan itu terus-menerus dan continue gitu. Jadi itu yang aku dapat pelajari dari tindakan-tindakan Allah dalam Mazmur 65 ini, Kak. Gitu. Oke. Ya. Ya, kita lanjut ya ke pelajaran yang kedua. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan kedua untuk Kak Chandra. Kesan umum apa yang Kakak dapat setelah membaca dan merenungkan seluruh Mazmur 65 ini, Kak Chandra? Silakan. Ya, baik Kak. Kesan apa yang saya dapatkan ya setelah kita baca 14 nomor ini ya, dari pernyataan Daud ya, sukacitanya Daud, tulisan Daud, sorak-sorainya Daud. Saya belajar bahwa yang pertama ini ternyata dia dekat dengan Allah. Jadi kita sama-sama tahu bagaimana background dari Daud. Dia jatuh dalam dosa, dia mengakui dosanya sama dengan saya dan kita semua. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa iman pengharapan kita kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan, karena dia menggambarkan bagaimana kosmis, bagaimana alam jagat raya ini pun bersorak-sorak memuji Allah. Maka kita pun seharusnya menggandalkan iman kita lebih lagi. Apalagi kita masuk di hari ke-11 di tahun ini, kita tidak tahu kan apa yang terjadi.
Tapi dengan membaca pasal 65 ini sebenarnya menjawab bahwa iman itulah yang seharusnya kita andalkan, dan kita harus membuka mata kita bahwa Allah itu akan menolong setiap kita. Dan fokus kita itu kepada Allah. Relasi itu yang paling utama, dekat dengan Allah. Dan Allah akan tahu apa-apa saja yang terbaik. Karena tahun ini Allah sudah memahkotai kan tadi, seperti itu. Iya, puji Tuhan ya, itu betul-betul dalam gitu ya, relasi dengan Allah meskipun kita sendiri nggak sempurna. Daud nggak sempurna dengan berbagai macam kesalahan yang dia lakukan gitu, bahkan mungkin dia melakukan hal-hal yang kita nggak lakukan gitu ya. Dan itu jadi satu harapan juga bagi kita. Harapan bagi kita, Daud yang sebegitu bejatnya, bahkan Tuhan ketika dia mau bikin bait Allah ya, nggak boleh, tanganmu tuh udah darah-darah semua di situ bro. Jadi akan anak yang boleh bikin bait Allah gitu. Sedangkan kita yang sering kali mungkin bergumul dengan dosa, merasa aduh gak layak aku di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan, kalau kita lihat di ayat 65, di pasal 65 ini kita ngelihat Tuhan yang begitu dahsyat, begitu agung, luar biasa. Dia sendiri yang berinisiatif gitu ya, dia sendiri yang menjawab doa, dia yang memberikan berkat-berkat gitu dan sebagainya. Jadi itu bukan lagi satu hal yang menakutkan, ya menakutkan, tapi bukan satu hal yang membuat kita jauh dari Allah gitu. Bahwa Allah yang agung, Allah yang dahsyat ini, dia adalah Allah yang mau memuliakan kita juga. Oke, kita masuk ke bagian 4 teman-teman, bagian doa diskusi. Silakan Kak Roma. Ya, di bagian doa diskusi ini biasanya kita lihat ya bagaimana kehidupan kita saat ini ya, implementasinya dalam kehidupan kita. Nah, ini karena masih awal tahun nih, masih 12 hari by the way ya. Saya ke Kak Fitri, kalau Allah memahkotai tahun dengan kebaikannya, khususnya 12 tadi yang sudah kita kulik, apakah berarti kita harus beriman bahwa setiap tahun pasti akan berhasil? Silakan. Baik, Kak. Ya, kalau dari saya, ini kembali lagi kepada motivasi kita tuh dalam mengikut Tuhan atau percaya Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, kalau di sini yang mau saya bagikan adalah apakah yang kita gunakan untuk maksudnya setiap berkat gitu ya, setiap berkat misalnya yang kita dapatkan ini, apakah itu semuanya hanya untuk diri kita atau malah kita mau berbagi bersama saudara kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beriman, ya memang beriman ini adalah sesuatu hal yang banyak juga dua anggapan gitu ya. Beriman yang dimaksud itu beriman seperti apa dulu gitu. Nah tentu terkadang ada, ya saya tidak menghakimi gitu ya. Terkadang mungkin kita beriman gitu, beriman kepada sesuatu hal yang istilahnya hanya menguntungkan diri kita seperti itu. Nah, tentu tindakan yang demikian ya berarti itu hanya untuk kita tujukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Bahkan untuk untuk memperluas atau untuk meinikan kita sendiri gitulah gitu. Nah, itu yang perlu kita yang perlu kita renungkan gitu. Nah, kemudian yang pasti ketika kita beriman itu ingat bahwa kita bisa beriman sekalipun itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan apa yang akan kita lihat atau kita lakukan gitu ya di dalam kehidupan kita, berhasil atau tidaknya berhasil, ingat bahwa kita mampu beriman itu pun ingat bahwa itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi menurut Yakobus itu iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya itu adalah mati. Nah, jadi ada ada campur tangan Tuhan di sana gitu, yang bisa menolong kita gitu, yang memampukan kita untuk kita bisa terus melakukan melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kita lah gitu kepada Allah. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Iya, jadi jangan langsung klaim-klaim gitu ya ayatnya. Karena memahkotai dengan tahun gitu, pasti satu tahun berhasil terus itu enggak ya. Ini bukan Mazmur janji, tapi ini Mazmur
pujian kepada Allah yang diberikan oleh Daud gitu ya. Jadi kita harus melihat sisi konteksnya seperti apa sehingga kita nggak gampang klaim, dan ini yang sering kali dilakukan dan di tengah perjalanan loh katanya Allah mau memahkotai dengan tahun yang baik, kok ada ketegangan di sana sini, kok ada pergumulan di sana sini ya. Sebenarnya seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Fitri di sini ya, ini Mazmur untuk menuntun kita gitu ya, mempercayai bahwa di tengah tahun atau di dalam satu tahun sekalipun mungkin sulit, kita punya satu iman yang berharap gitu ya. Jadi jangan selalu berkata tahun ini pasti berhasil, yes, yes, yes. Bisa saja sih, bisa juga Allah bekerja di sana, tetapi jangan sampai nanti kecewa ketika di dalam perjalanan waktu tidak berhasil gitu ya. Tapi mari kita ucapkan bahwa apapun yang terjadi di tahun ini, tetap Allah baik gitu, tetap Allah yang berdaulat, tetap Allah yang layak dipuji gitu ya. Sehingga kita nggak mudah kecewa dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, di dalam realitas kehidupan kita. Nah, ini ada satu pertanyaan teman-teman. Karena Kak Joshua bertanya nih, manusia dengan kesuburan fisik di bumi, apa pesan yang ingin disampaikan tentang hubungan antara dosa manusia dan kondisi alam? Mungkin Chandra ingin menjawab? Ya, jadi hubungan antara manusia berdosa dan kondisi alam. Jadi memang kita sama-sama yakin dalam Kejadian pasal 3 Allah sudah menyediakan semuanya. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa wah, semua akan oke-oke saja gitu kan. Kondisi alam oke-oke aja. Sementara ada keinginan manusia di dalamnya. Maka manusia yang keinginan di dalamnya itu sudah jatuh kan dalam dosa. Maka Allah bilang apa di sana? Kita akan berusaha payah kan. Manusia akan berusaha payah, bahkan perempuan sulit bersalin. Laki-laki akan cari menderita, mungkin capek dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka ketika manusia berdosa ini, ya keinginannya itu dirinya sendiri. Nah, hubungannya dengan kondisi alam, akhirnya alam pun dipikir sebagai objek. Ya, saya langsung saja ke pembahasan yang terjadi di November kan. Ada yang bilang, saya tidak tahu lah ya, kita tidak beropini politik di sini. Tetapi itulah realitanya, bahwa manusia berdosa mementingkan keinginannya. Wah, kita ada lahan baru nih, kita tanam yuk dengan yang lain. Mereka tidak berpikir bagaimana kondisi alam ini sebenarnya. Sementara ada tempat lain yang cocok ditanam jagung, tapi kita memaksakan di sini. Kenapa? Karena ada manusia yang berdosa tadi, Bang Joshua. Dan kita itu lebih senang memaksakan kehendak kita. Nanti kita akan masuk tentang khawatir tadi. Sehingga kondisinya adalah kita tidak lagi memperhatikan alam seperti apa yang disampaikan Daud di pasal ataupun di nomor 65 ini. Karena mereka mementingkan kepentingannya. Kalau mereka tidak mementingkan kepentingannya, tidak mungkin itu akan dirusak. Contoh case-nya itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh seperti itu. Jadi hubungannya adalah mereka tidak mengetahui apa menjadi kehendak Allah dan mereka selalu memenuhi keinginan pribadi. Nah, seperti itu. Oke, Kak Chandra, saya pikir Kak Joshua bisa terjawab ya. Dosa manusia dan kondisi alam sekarang ini sangat relevan sekali. Dan bisa sangat tadi sudah dijawab oleh Kak Chandra ya. Bisa terjadi karena memang kita lihat keegoisan manusia ya. Apalagi di masa sekarang ini. Nah, ini jadi satu pelajaran untuk generasi kita. Untuk kita juga bisa belajar dari orang-orang sebelumnya tidak melakukan hal yang demikian. Nah, kita lanjut Kak Yud ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini yang kita tunggu ya dari Kak Chandra ya. Jika seluruh ciptaan bisa bersorai dan bernyanyi di ayat 14, mengapa manusia yang mengenal Allah justru sering hidup dalam kekhawatiran dan tidak berpengharapan? Silakan Kak Chandra. Oke, baik. Tentang khawatir, ketika saya baca ini, saya juga menyadari bahwa kita sama-sama yakin khawatir itu wajar. Ya, khawatir itu wajar, ada batasnya. Saya kasih contoh ya, biar bisa kelihatan real. Saya khawatir bahwa anak saya 6 bulan, lahir tahun 2020, pandemi, gimana caranya ya? Saya khawatir. Tapi di kekhawatiran saya itu, saya tidak sendiri. Saya menyatakannya kepada Allah, saya sharing kepada istri, akhirnya kita dapat solusi. Masuk umur 1 tahun, gimana nih caranya biar dia bisa bicara? Padahal masih kondisi. Nah, khawatir ini adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana kekhawatiran ini kita sandingkan dengan
pemikiran bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat yang menolong kita. Ya. Nah, ketika kita memaknai itu, maka kita butuh partner. Daud juga saya percaya dia ada partner yang menolong dia. Nah, saya juga punya partner, saya juga punya tim untuk melihat situasi apa yang sedang terjadi. Situasi ekonomi, situasi politik, dan lain sebagainya. Maka kekhawatiran ini wajar. Tapi, kalau kekhawatiran itu melebihi daripada kita mengenal Allah, maka itu menjadi suatu bumerang, warning bagi kita, sehingga akhirnya kita mengandalkan diri kita. Nah, itulah kejatuhan dosa. Kenapa? Karena kita berpikir diri kita, aku pasti bisa nih, dengan cara seperti ini. Aku yakin rencanaku adalah rencana yang terbaik. Mungkin planning seperti ini adalah yang terbaik. Akhirnya apa? Karena khawatir, aku memikirkan diriku sendiri, aku memikirkan semuanya tanpa mengandalkan Tuhan. Maka, mengapa manusia ketika mengenal Allah justru hidupnya khawatir? Karena tidak berani menyerahkan kepada Allah. Yang kedua, tidak berani mengambil hasil. Wah, kok hasilnya kecil? Susah kan bersyukur. Wah, kok begini ya? Padahal Tuhan sedang berproses nih. Ada Desember loh. Kita belum tahu kan apa terjadi di Desember. Nah, jadi bagaimana iman kita ini adalah iman yang tangguh, tetapi kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya, saya mau katakan dengan jujur, anak saya udah 5 tahun lebih. Wah, berhasil kita. Nah, artinya ya Tuhan mendandani kita, memahkotai tahun-tahun itu, memahkotai itu dengan janji yang benar. Anak saya ternyata bisa jalan, bisa ngomong, bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak tahu nih dia nanti SMP gimana kan begitu. Jadi, tetaplah setia pada hal-hal yang kecil, dan tetap andalkan Tuhan. Khawatir wajar, tapi jangan fokus kepada kekhawatirannya. Iya, benar banget ya. Jadi fokusnya, kalau tadi Kak Chandra bilang fokusnya tuh harusnya sama Tuhan gitu ya. Dan ini konsisten sama yang tadi kita temukan di Mazmur 65 ini. Engkaumu gitu, dan kau dan sebagainya, itu merujuk pada Allah sendiri gitu. Dan ketika tadi Kak Chandra bilang ketika kita khawatir kemudian mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, nah itu yang akibatnya adalah kekacauan gitu, karena kita menaruh harapan kita pada manusia berdosa, manusia yang lemah, manusia yang gampang jatuh dan sebagainya, bukan kepada Tuhan yang konsisten, Tuhan yang tidak berubah gitu, dan Dia Maha Kuasa. Jadi sekali lagi tadi jawaban Kak Chandra memberkati banget, karena apa yang dialami Kak Chandra juga aku alamin gitu. Ngelihat hal-hal yang di sekitarku yang membuat khawatir, itu akhirnya bikin bikin aku perhatianku terserap kepada itu semua, bukan kepada aku memberikan kepada Tuhan gitu, bukan kepada hal-hal yang seharusnya aku lakukan, tapi kepada hal-hal yang aku takutkan begitu ya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada bagian terakhir, bagian kelima, yaitu aplikasi. Silakan, Kak Roma. Ya, ini Mili menanggapi dulu ya tentang kekhawatiran tadi ya. Manusia memang sering mengandalkan situasi dan bukan Allah. Dan kekhawatiran akhirnya muncul ketika kita lupa bahwa Allah memelihara kita. Oke, benar sekali ya. Terima kasih Mili untuk tanggapannya. Dan kita ada di sesi bagian terakhir teman-teman. Saya ke Fitri dulu ya, nanti dilanjut oleh Kak Chandra terakhir. Setelah membaca Mazmur 65 ini yang sudah kita gali juga, sebutkan satu hal dalam hidup teman-teman. Mungkin dalam pekerjaan, studi, keluarga, kesehatan, atau apapun ya yang akan teman-teman imani sebagai pemeliharaan yang Allah berikan kepada teman-teman tahun ini. Silakan dari Kak Fitri. Baik, Kak. Kalau dari saya, yang saya imani gitu ya untuk tahun ini, yang pertama itu dalam pelayanan sih, atau pekerjaan gitu. Nah, karena ini semakin mengajarkan saya gitu, apalagi di kondisi, kan biasanya tuh kalau selesai pelayanan gitu, mau kemana gitu kan. Tapi di sini saya percaya bahwa Tuhan akan menolong gitulah. Tuhan akan menolong ke depannya di mana gitu. Terus berpengharapan teguh sih di dalam Tuhan gitu untuk pelayanan yang selanjutnya yang akan dilakukan gitu. Jadi ini semakin memberikan kekuatan lah gitu bagi saya secara pribadi, bahkan pengharapan, sekalipun ya mungkin ini belum pasti gitu ya, tetapi di sini dari Mazmur ini mengajarkan kita bahwa
tidak pernah henti-hentinya untuk terus bersyukur. Seperti itu, Kak. Oke, jadi memang dalam pelayanan ya, yang terus diimani ya sebagai Allah yang terus memelihara dalam tahun ini. Kalau dari Kak Chandra, gimana Kak? Baik, untuk saya aplikasinya ada dua. Yang pertama, keluarga ya. Jadi yang pertama, saya menekankan dengan diri saya bersama keluarga. Artinya adalah, milikilah waktu yang teduh bersama keluarga dengan intens kepada Tuhan. Artinya, ya Daud ini kan mengenal siapa Allah. Bahkan dia memakai metafora ataupun personifikasi kata-kata yang sangat tajam. Engkau, engkau, dan engkau pada mula. Artinya, bagaimana kita memulai hari-hari ini dengan berelasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Jadi ya saat teduh, berdoa, dan ya itu kita lakukan secara kontinu. Dan yang kedua adalah di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, ya kerjakanlah bukan seperti untuk manusia, tetapi ada untuk Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Saya tidak mengatakan bahwa semua hari itu baik. Ya, semua hari itu baik, tapi ada kalanya kita stres, ada kalanya kita dihujat mungkin ya, dapat tekanan, ada sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi bagaimana itu kita ubah menjadi sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, seperti itu. Amin. Ya, terima kasih Kak Chandra untuk aplikasinya dan Kak Fitri juga untuk aplikasinya. Dan teman-teman di rumah yang punya aplikasi, silakan bagikan. Kita akan bacakan nanti aplikasinya kalau masih ada waktu. Tapi memang kita sudah di penghujung akhir dari Alkitab malam hari ini ya. Dan 1 jam kita sudah belajar banyak tentang bagaimana providensia Allah ya, bekerja dalam setiap umatnya termasuk dalam kita hari ini gitu ya, sehingga kita punya terus iman yang berharap karena Allah telah memahkotainya ya tahun dengan baik, bukan berarti akan mulus terus seperti jalan tol ya, mungkin ada kerikil-kerikil di sana sini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dan dia tetap layak untuk kita puji ya, bukan berarti kita harus tadi ya menyerahkan semuanya kepada kegalauan, kekhawatiran ya, tapi fokus kita harus kepada Tuhan. Saya sendiri juga sebagai aplikasi juga pasti dalam pelayanan, dalam keluarga juga, karena memang baru punya anak 1 umur 3 bulan. Dan pastinya juga tadi seperti Kak Chandra atau Kak Yudo sama gitu ya. Karena Tuhan kasih tanggung jawab yang besar menurut saya ya, walaupun mungkin baru 1 tapi tanggung jawabnya besar gitu ya. Tapi di sini saya juga belajar dari teman-teman ya, bagaimana tanggung jawab yang sudah Allah berikan ini kepada keluarga kami, juga harus melihat jejak-jejak Tuhan, juga harus hadir di sana setiap hari, khususnya di tahun 2026 ini. Oke, mungkin itu dari saya, dan Kak Yudo akan menutup kesimpulan sebelum kita berdoa. Silakan Kak Yud. Ya, kesimpulan dari PM malam hari ini itu kita belajar bahwa kita melihat satu pasal yang kental dengan Allah gitu ya. Engkau gitu ya. Yaitu banyak sekali. Kalau tadi aku itu ada 16 kali antara engkau dan kau gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah tuh sangat-sangat dekat dengan kehidupan manusia, dengan alam semesta, kemudian juga dengan tingkah laku manusia gitu. Dan dia mengharapkan kita itu untuk berdoa kepada dia. Karena di ayat yang pertama pun kita yang lihat bahwa dia itu yang menjawab doa, teman-teman. Jadi dalam tahun yang baru, tahun yang penuh misteri, tahun yang banyak banget isu-isu ekonomi, apapun itu yang bikin kita takut gitu ya, tetap berpegang sama Tuhan, tetap percaya gitu bahwa dia ada Tuhan yang berdaulat, dia memegang segala sesuatu, sehingga hari yang baik kita puji Tuhan, hari yang buruk kita puji Tuhan gitu ya. Dan mari kita punya iman yang berharap sekali lagi untuk menapaki tahun yang kita belum tahu akan ada apa di depan gitu ya. Thank you Kak Roma. Thank you Kak Yudo, Kak Chandra, Kak Fitri, dan Kak Joshua yang tadi komennya banyak sekali ya, dan juga teman-teman yang lain sudah berkomentar. Nah, kita akan tutup untuk Alkitab kita hari ini dalam doa. Terima kasih juga Pak Terence, ternyata juga mengikuti ya, menarik sekali ya, puji Tuhan. Silakan Kak Chandra bisa minta tolong tutup doa. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih juga bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kesehatan kami, bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya yang kami miliki Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu, Allah yang memberi segalanya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih Bapa untuk pengenalan-Mu melalui Mazmur pasal 65 ini. Kami sangat terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih untuk singkapan-singkapan yang sudah Tuhan taruhkan kepada setiap kami dalam diskusi ini, kepada Kak Fitri, Kak Roma, dan Kak Yudo. Tuhan, biarlah melalui pembelajaran ini, iman kami semakin bertumbuh. Iman kami semakin berharap kepada Tuhan. Di hari yang ke-11 ini Tuhan, kami memandang bahwa karya Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Bahkan ada 300 hari lagi yang akan kami lalui di sepanjang tahun ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau ada hal yang tidak berkenan kami, mohon ampun ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyegarkan kami untuk terus terpaut, untuk terus tertuju, fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda. Biarlah Tuhan juga memberkati sabda bersama rekan-rekan yang ada di sana, pimpinannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanannya, berkati dalam keluarga, dan mitra-mitra yang menjadi bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur diberkati melalui Engkau di dalam pelayanan sabda ini. Kepada mula kami berserah dan berseru dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you semuanya. Kita Terima pamit. kasih Kak Roma, Kak Yuda. Salam. Ayo Tuhan sehat. memberkati. Dan kami menginfokan bahwa minggu depan kita masih dalam tema resolusi rohani. Kita akan belajar dari Yeremia 29 ayat yang sangat terkenal ya. Bahwa rencana Tuhan, rencana yang terbaik ya. Ayat 29, pasal 29 ayat 10 sampai 13, iman yang mencari Tuhan. Silakan teman-teman bisa hadir masih di jam yang sama 19.30 sampai selesai. Dan kami mengundang teman-teman bisa hadir sebagai tamu nanti ya, bisa kontak ke IOP atau akun media sosial Sabda lainnya ya, supaya bisa kita follow up. Jangan takut karena kita belajar bertumbuh bersama-sama.